Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisma Linda Septiani dari kelas Teknik Elektronika 2B dengan nomor induk mahasiswa 200101017. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai perawatan dan perbaikan pada setrika listrik. Yang pertama yaitu pengertian perawatan dan perbaikan. Perawatan adalah suatu usaha yang dilakukan dengan maksud menjaga peralatan atau mesin agar dapat berfungsi dengan baik. Sedangkan pengertian dari perbaikan itu sendiri ialah pemulihan suatu kondisi peralatan atau permesinan yang telah mengalami kerusakan atau penurunan performa sehingga tetap atau mendekati keadaan semula. Bagian-bagian dari setrika listrik. Untuk yang pertama yaitu kabel. Merupakan bagian setrika yang berfungsi sebagai penghantar listrik dari sumber tegangan menuju ke setrika, tepatnya ke elemen pemanas atau heater. Yang kedua yaitu selektor switch atau disebut sebagai saklar pilih, merupakan bagian setrika listrik yang berfungsi sebagai saklar on dan saklar off. Selain itu, selektor switch juga berfungsi untuk memilih tingkatan panas yang diinginkan. Yang ketiga, yaitu lampu indikator, merupakan bagian setrika listrik yang berfungsi untuk menunjukkan kondisi setrika dalam keadaan on atau off. Selain itu, lampu indikator juga berfungsi sebagai indikator yang menunjukkan setrika sedang melakukan proses pemanasan. Elemen pemanas atau heater merupakan bagian setrika yang berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi energi panas. Semakin lama arus listrik yang mengalir pada elemen pemanas, maka suhunya pun juga semakin tinggi. Pengaturan suhu merupakan bagian setrika yang berfungsi untuk menjaga suhu pada nilai suhu yang telah diatur pada selektor switch. Kemudian yang selanjutnya ada alas setrika, merupakan bagian dari setrika listrik yang berfungsi untuk mengkonversi energi panas pada heater sehingga menjadi pelicin pakaian. Kemudian yang selanjutnya, pemberat setrika listrik, merupakan bagian setrika yang terbuat dari logam yang seperti namanya berfungsi sebagai pemberat setrika. Kenapa harus ada pemberat? Karena dengan adanya pemberat, maka penggunaan setrika menjadi lebih baik dalam artian setrika tidak begitu ringan. Penutup setrika atau cup atau casing merupakan bagian setrika yang berfungsi untuk menutup dan melindungi komponen setrika lainnya, seperti heater, kawat penghantar, pemberat, dan lain-lain. Kemudian, ada tangkai pemegang, merupakan bagian setrika listrik yang berfungsi untuk pegangan setrika. Kemudian, ada bagian reservoir air, merupakan bagian setrika listrik uap yang berfungsi sebagai tempat atau wadah penampung air. Air yang ada di dalam reservoir ini akan dipanaskan oleh elemen pemanas hingga menjadi uap yang dapat digunakan untuk merapikan pakaian. Kemudian yang selanjutnya, cara perawatan setrika. Untuk langkah-langkah perawatannya setrika ialah sebagai berikut. Yang pertama, baca buku petunjuk penggunaan setrika. Kemudian yang kedua, posisikan saklar atau pengatur suhu setrika pada posisi 0 saat setrika akan dimatikan atau digunakan. Kemudian yang ketiga, setelah selesai digunakan, lipat kembali kabel dengan rapi. Kemudian yang keempat, jauhkan dari benda-benda yang terbuat dari plastik saat alas setrika masih panas. Kemudian yang selanjutnya, hindari setrika pada bagian-bagian benda yang keras pada setrika agar alas setrika tidak tergores. Kemudian yang terakhir, bersihkan alas setrika dari kerak yang menghambat panas dengan menggunakan kain yang dibasahi air dingin atau dengan menggunakan penghalus. Analisa kerusakan setrika. Yang pertama, setrika tidak panas.
Setrika tidak panas karena tidak ada arus listrik yang masuk ke dalam elemen setrika. Kondisi ini disebabkan oleh adanya kerusakan pada bagian-bagian yang dilalui arus listrik yang menuju ke dalam kumparan atau belitan elemen setrika, seperti tusuk kontak, kabel pengantar, tombol pengatur suhu atau pengatur jarak, lidah kotak bimetal, saklar penghubung kontak atau bimetal. Kemudian, analisis kerusakan setrika yang selanjutnya yaitu cara memperbaiki setrika apabila tidak panas. Periksa kondisi fisik tusuk kontak dengan pengamatan mata telanjang dari kemungkinan bisa terbakar, patah, atau terlepas dari hubungan kontak dengan kabel penghantar. Kemudian, jika kondisi fisik terlihat bagus, lanjutkan dengan pemeriksaan hubungan kontak terminalnya dengan ujung kabel pengantar yang dihubungkan kepadanya dengan menggunakan multimeter. Seperti gambar yang ada di layar seperti itu. Kemudian selanjutnya, periksa sambungan dan kondisi kabel daya dengan menggunakan multitester. Apabila rusak, ganti dengan kabel daya yang berkondisi baik. Kemudian, periksa elemen pemanas dengan menggunakan multitester. Saat memeriksa elemen setrika, pastikan setrika tidak teraliri arus listrik. Apabila elemen setrika rusak, maka ganti elemen dengan elemen yang sama karakteristiknya dengan elemen yang rusak. Kemudian selanjutnya, periksa bagian tombol pengatur suhu, bersihkan kotoran yang menempel pada tombol pengatur suhu. Kemudian, periksa termostat pada setrika, jika kotor bersihkan bagian yang kotor. Pasangkan kembali apabila termostat terlepas dan ganti termostat apabila telah rusak. Setelah perbaikan selesai, pasangkan kembali bagian-bagian setrika. Periksa apakah ada koneksi atau tidak antara tubuh setrika dengan kabel stiker untuk mencegah kebocoran arus listrik. Dari presentasi yang sudah saya lakukan, dapat diambil kesimpulan yaitu perawatan dari setrika tersebut bertujuan untuk memperpanjang umur dari setrika listrik. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.